Kalau masalah pakan mah sama aja Adam ya. Cuman nih kita mainnya di dorper ini sekarang Adam. Sekarang? Ya. Di dorper kita di sini menerima jasa pacek, terus menyediakan buntingan-buntingan dari dorper full blood Adam. Jadi perlu dicatat juga teman-teman. Kita kalau main di domba bagus, genetik bagus, kita jangan sampai terlena di pakan ya. Itu karena genetik sama pakan itu bersandingan berat. Maksudnya bersandingan berat tuh kita kalau genetik bagus, pakan jelek, sia-sia. Pakan bagus, genetik gak bagus, itu pun sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih teman-teman. Wah, kali ini kita lagi di mana nih teman-teman? Lagi di atas ya. Lagi di atas nih, emang lagi di atas teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman penonton setia channel Hiji TV sehat selalu dan makin dilancarkan rezeki nih. Kali ini kita berada di mana nih teman-teman? Kita lihat sekeliling ini, memang di atas loteng ini ya. Oh, teman-teman, kita lagi di mana nih? Mana Agus? Ya. Nah, sekarang kita bersilaturahmi lagi teman-teman ya ke daerah Kuningan ini. Kuningan lagi Adam. Jadi kita kenapa lagi di atas nih? Gak tahu tiba-tiba di sini aja nih ah. Nah, ini teman-teman, sekarang lihat-lihat di Niano Farm ada yang terbaru gitu ah. Iya, ada pesona baru, nanti kita lihat aja di bawah ya. Perkenalan dulu dah. Siap. Barangkali ada teman-teman yang baru hadir gitu ya dan baru berkunjung channel Hiji TV gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pedesnya nih. Ini kita berada di Niano Farm teman-teman. Alamatnya di Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Ini saya Agus sebagai owner dari Niano Farm. Iya. Agus tuh umur berapa sekarang kan? Baru 25. Baru 25 ya? Baru 25. Teman-teman. Pokoknya mah langsung lah. Siap, ayo. Teman ya, penasaran apa yang terbaru sih? Gitu kan. Tapi kalau kandang masih Kandang masih cuman dalamnya kita ada sedikit perombakan gitu. Perombakan apa nih? Buat teman-teman saksikan terus, lupa di like, komen, subscribe juga buat teman-teman yang belum nyalakan loncengnya, dinyalakan juga sampai berbunyi cring ya. Cring, notif terindah. Nah, teman-teman nih, apa nih? Terbaru ya apa? Jadi seperti apa nih ya? Kayak penampakannya mah. Kalau masalah pakan mah sama aja Adam ya. Cuman nih kita mainnya di dorper ini sekarang Adam. Sekarang? Ya. Di dorper kita di sini menerima jasa pacek, terus menyediakan buntingan-buntingan dari dorper full blood Adam. Oh, betina lokal bunting gitu? Betinanya kita pakainya cross texel. Cross texel. Tapi barangkali ada yang mau minat dari Garut atau jenis yang lainnya pun kita siap menyediakan. Inden. Iya, request. Teman-teman, ya. Ini untuk kandangnya masih sama? Kandangnya sama, cuman ini dulu kan disekat-sekat nih Adam nih. Iya. Sekarang digemblongin gini nih. Banyak sekali. Ini lagi banyak pesanan alhamdulillah Adam nih. Pesanan gimana nih? Pesanan buntingan. Tuh kebetulan si Jalunya lagi leleson tuh. Aduh, capek kayaknya ya. Terus ya. Ini udah berapa lama nih pakai dorper ya? Ini baru 2 minggu. 2 minggu? Baru 2 2 minggu. minggu belakang? Iya, jadi baru sekali. Alhamdulillah yang pesen langsung banyak nih. Berarti ini betina-betina udah ada booking-booking? Udah ini pesanan semua Adam. Bervarian juga nih ya? Padahal sih ada merino, ada cross texel, ya kebanyakan sih cross texel ya. Ada F1 tuh. Jadi buat teman-teman juga nih, kita pengen lihat nih secara deket, boleh sih ya si dorpernya? Boleh sok dilihat-lihat aja Adam tuh. Yo. Kalau ditangkap nih beringas ya? Ini ada jikirnya si A. Nah ini strong head, mukanya bagus teman-teman. Mantap. Ini bebek berapa nih ya? Ini baru umur berapa sih? Ini baru 15 bulan, poel satu pasang ada. BB-nya di kisaran 90-an. Masih muda ya? Muda. Teman-teman ya. Lihat.
Double masker kah? Double masker. Baik. Teman-teman lihat bulat-bulat ini ya. Nah, lihat tuh bokongnya tuh. Insya Allah ya. Insya Nanti Allah. kalau ini sekalian kita ngomong bahas breeding juga langsung mungkin ya. Iya boleh, Nah, gimana Adam? ini untuk kemarin-kemarin kan kandangnya disekat ya, dibagi dua nih. Nah, ini digeblongin semua pas jantannya pakai dorper. Iya. Nah, apakah ini si dorper nih kuat atau gimana nih? Atau ada rahasia khusus nih biar kuat terus? Ya ini pada nyatanya emang 20 sampai 25 ekor jantan itu bukan dorper aja ya. Pokoknya 20 sampai 25 ekor semua jenis jantan siap menerima kawin. Kuat ya. Kuat. Maksimal itu sekian. Kalau saya pribadi kalau maksimal di 25 sih Adam. Di sini maksimalnya 25 ya. Jadi kita juga pakai perasaan, takutnya kecapean si jantannya. Melohoy. Tapi ini untuk selama ini ada rahasia khusus gak nih untuk si jantannya agar tetap sehat, bugar dan subur terus tuh Ya. si ininya tuh. Calon bibitnya tuh, Ya. cairannya tuh. Kalau dari pengalaman saya sebelum pakai dorper dulu kan ada Abah Baron ya Adam. Nah Oh, itu Nanti kita bahas. Gimana nih ya? yang penting kita tetap pakannya yang harus bagus Adam. Terus kalau obat cacing paling 3 bulan sekali udah cukup. Kalau saya treatmentnya itu aja sih. Nggak ada jamu-jamu khusus gitu. Kalau yang pakai jamu juga bisa, itu pakai telur sama madu dicampur bisa. Enggak pun nggak masalah kalau emang toh pakannya bagus. Jadi catatan pakan yang bagus tuh seperti apa nih maksudnya nih? Ya. Boleh di barangkali teman-teman bagus tuh kayak gimana nih? Harus dari Indomaret kah? Gitu kan? Kayak gimana nih ya catatan ini? Itu sering saya ungkap juga di channel Hiji TV ya. Yang penting serat, karbohidrat, dan protein itu tercukupi. Jadi pokoknya di scroll aja, itu ada video lama ya dari sini, itu monggo disimak aja lah. Simak aja. Jadi catatan itu pakannya berkualitas teman-teman. Ya. Meskipun dari jenis apapun itu kalau pakannya bagus, ya insya Allah. Jadi perlu dicatat juga teman-teman. Kita kalau main di domba bagus, genetik bagus, kita jangan sampai terlena di pakan ya. Itu karena genetik sama pakan itu bersandingan berat. Maksudnya bersandingan berat tuh kita kalau genetik bagus, pakan jelek, sia-sia. Pakan bagus, genetik gak bagus, itu pun sia-sia. Ya, jadi dua komponen itu saling bersandingan lah kalau menurut saya. Jadi gak bisa sebelah nih nyirit pakan nih. Tapi kan harus ya meskipun si dombanya berkualitas bagus ya. Kalau pakannya kurang bagus ya nanti sayang juga ininya bibit yang bagusnya tuh. Kita banyak kok kalau masalah pakan mah jangan terpacu di mahal ya. Kita bikin murah juga bisa. Yang penting kita kreatif dalam mencari ilmunya aja Kang Adam. Yang penting kita harus rajin mengkoreh-koreh, main ke sana sini gitu ya. Mungkin kopi-kopi mah pan dapat gitu ta. Iya. Nah, teman-teman nih, ini jantannya nih. Serem banget nih mukanya ya. Punya serem dia. Tapi udah ada nih yang bunting sama sini. Yang udah bunting ada 4 ekor yang udah birahi itu. Udah isi gitunya. Kalau birahi saya udah berani garansi itu, asalkan domanya birahi itu saya udah berani garansi. Garansi per gimana tuh? Jasa peceknya? Ya, jadi saya jamin itu bunting kalau udah birahi. Nah, berarti selama proses pengawinan tuh biasanya berapa lama ya? Ya maksimal itu paling nunggu saya 45 hari kalau dari pengalaman. Maupun dari jenis apapun itu? Iya. Sama ya? Sama. Targetnya segitulah? Sama, iya. Teman-teman tuh. Ini yang ini nih dombanya nih. Yang mana? Nih, iya. Ini yang coklat? Iya. Berarti ini udah dimainin nih? Iya, udah bermain. Udah Sama terpacak. Siapa sih namanya tuh? Ini Arya Dwi Pangga namanya. Arya Dwi Pangga. Nih Baron tinggal kenangan ya Adam. Iya nih, gimana gak kelihatan nih si Abah Baron ya? Abah Baron sudah tinggal kenangan dipinang sama orang lain.
tapi masih di Kuningan. Oh. Masih di Jadi Kuningan. kalau nggak jauh-jauh kalau mau nengok kayak ini. Iya, kemarin juga habis nengokin. Tadi Deng. Tadi udah nengok ke sana. Jadi sekarang full di Dorper gitu mungkin ya. Insya Allah saya pengen coba di Dorper ini karena prospeknya ini kebetulan cross texel atau cross merino juga di sini untuk pelayanan dagingnya Adam. Jadi kita tetap jalurnya jalur daging, ngambilnya jadi di Dorper. Jadi lebih memang gimana? Jadi mungkin asal usulnya bisa yang tadinya diawasi gitu kan, bisa terjun ke Dorper yang selain tujuannya pedaging tuh. Ya. Kenapa tuh di Dorper tuh ada apa gitu? Selain tujuannya pedaging ya, tapi mau di gimana pun tetap saya tujuannya ke pedaging Adam. Kita tetap ngambil target anakan di 3 bulan harus tembus di 30 kilo. Itu tujuan saya Adam. Jadi ini kan kalau texel sama cross texel ini saya sudah praktek itu masih tembus sih ya. Masih tembus dan ini saya pengen nanti yang bandingin dari karkasnya Adam. Yang akan saya coba gali nanti di karkasnya apakah sama hasilnya ataukah ada keunggulan. Seperti itu. Berarti selama main di texel itu biasanya karkasnya dihitung atau gimana tuh kalau karkas itu? Iya, kalau karkas itu dihitungnya habis sembelih ya, dibersihin semua. Nanti keluarnya berapa kilo. Kalau dulu pengalaman tuh berapa kilo kalau hasil kurangnya lah, turunnya tuh? Lepas sapi itu? Yang setelah sembelih tuh, ditimbang karkasnya? Itu 10 sampai 15 kilo. Turunnya tuh? Ya. 10 sampai 15 kilo. Makanya ini kalau bisa lebih dari 15 kilo mungkin worth it sebagai domba pedaging nomor 1 nih Dorper. Jadi itu tujuan saya. Memang teman-teman, jadi domba sama apapun tetap ya. Iya. Tujuan akhirnya mereka tuh. Ya, domba di ujung-ujungnya kan pedaging ya Adam. Jadi kenapa sekarang Dorper itu mahal? Kalau langsung disembelih ya jelas rugi. Itu benar. Iya. Benar Adam. Cuman kita kan treatment caranya gimana dulu? Kalau kata saya juga tadi saya udah praktek di texel sama texel tuh itu tembus ya lepas sapi karkas 10 sampai 15 kilo. Nah ini saya coba di crossing sama Dorper apakah bisa lebih dari hasil karkasnya. Itu nanti kita bisa dilihat sendiri aja. Kalau cina toh hasilnya sama aja, ngapain kita beli Dorper? Gitu. Kalau hasilnya unggul ya betul suatu keunggulan juga kan, walaupun mahal tapi kan kita bisa tanam benih di berapa indukan ini ya Adam nanti hitungannya gitu. Jadi ya di samping jual anak kan bisa jual turunannya. Betul, nanti belum lagi ada yang bagus misalkan prospeknya prospek buat pejantan ya. Misalkan awas ada jantan ada pejantan Adam. Nah, gimana? Nah, kalau jantan itu berarti cukup hanya masuk kelas nanti di kayak akikah, korban. Nah, kalau pejantan nanti masuknya buat pacak lagi. Jadi jadi ATM? Ya, jadi ATM lagi buat mesin pacak lagi gitu. Jadi jantan sama pejantan beda ya? Beda. Beda. Ya. Cuman memang pejantan juga ya kalau udah nggak kepake ya. Iya. Daging lah jadi jantan ya. Iya, jadi jantan. Seperti ini teman-temannya. Berarti kalau pandangannya dari F1 nih ya, F1 Dorper ya, dari antara ibu dari cross texel sama Garut itu perbedaannya apa tuh? Ini di sini kebetulan ada ya. Ini dari indukan cross texel nih, A. Yang ini, yang Ya. hitam nih. Induknya cross texel, bapaknya Dorper full blood nih hasilnya. Dan ini ada yang dari Garut. Oh ini Nah, F1 Garutnya. F1 Dorper dari Garut nih. Bisa dilihat sendiri. Oh iya. Berarti kalau di Garut punya tinggi ya? Punya tinggi. Dilihat tuh. Punya tinggi, emang rata-rata punya tinggi. Cuman dari buletannya tuh ya. Ya, jadi kalau saya sendiri condongnya ke cross texel sih ya. Jadi anakan satu banyak-banyaknya tuh 2. Kalau Garut kan kadang 3 ada yang 4.
Jadi hasil anaknya kurang maksimal. Jadi memang ada beberapa tanggapan mungkin aku beberapa peternak ya. Mending pakai Garut, karena anakannya nantinya banyak. Iya. Itu selera masing-masing saya Adam. Itu ada mungkin tujuan lainnya kemana kurang paham sih saya. Kalau saya emang puasnya di Texel ini. Iya iya. Berarti kalau misalkan anakannya lebih dari 2 ataupun 4 atau 3 atau lebih itu pertumbuhannya lambat ya. Tidak sebagus yang 1 atau 2 lah. Kalau lebih dari 2 itu ya mungkin teman-teman tahu sendiri gimana. Teman-teman lah bisa simpulkan sendiri. Iya. Dari puting susu ibunya juga kan 2. Cuman ada 2. Oh, Iya. Rebut-perebutan lah. Iya. Itulah. Pasti ada yang kalah. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau di cross texturan nih masih jalan nggak? Yang kayak gimana? Yang bukan F1-nya gitu, bibitan cross texel gitu. Maksud Adam gimana maksudnya? Masih breeding juga nggak? Atau udah fokus di dorper? Untuk breeding tetap saya di mitra tetap fokus Adam. Cuman kalau di kandang sendiri sini emang kandang transit ya. Di sini nggak ada yang breeding, nah, di luar semua. Jadi breedingnya di luar tuh. Tadi Iya. juga kita baru neok-neok ya? Ya tadi kita habis lihat-lihat yang mau jual tuh Adam. Cuman nggak diliput ya. Untuk desa pacek tuh berapa nih ya? Barangkali tadi kan udah disebut mungkin teman-teman yang ada yang di skip-skip lah Iya. gitu kan. Kita ulang lagi nih. Ya, jasa pajak di sini 600.000 Adam. 600.000 aja. 600.000 itu udah net ya. Oh, jasa pacak aja gitu. Ya. Jasa pajaknya 600.000. Tapi Barangkali ada yang mau pesan apa namanya buntingannya atau mau bawa sendiri, itu tergantung teman-teman aja maunya gimana. Tapi kalau mau cenap pesan aja dari sini siap nanti sama dicarikan. betinanya, Ya. Itu kisaran berapa kalau boleh tahu? Kalau betinanya nanti relatif ya gimana yang pesan. Oh. Gimana yang pesan. Soalnya harganya beda-beda sih Adam. Tergantung kualitas juga nanti. Berarti dua yang buntingan juga. Ya. Tapi kalau hasil anakannya seperti F1-nya udah jadi nih, lepas sapi itu udah ready dah. Berapa kisaran lah mungkin? Belum, ini kebetulan kan kita baru 2 minggu di sini Adam. Rencana nih atau ngikut aja harga pasar? Mungkin sambil berjalannya waktu ya kita belum bisa menjawab sekarang nih teman-teman. Tapi kalau boleh tanya-tanya mau langsung aja. Boleh, biar enak. Apalagi yang teman-teman di Kuningan nih yang deket wilayah 3 Cirebon lah ya. Main aja ke sini kita sambil ngopi, sharing-sharing di sini teman-teman. Iya. Pokoknya ditunggu ya. Nah, ini nih. Apa Kali tuh? kita review lagi kembali buat bibit-bibit cross texelnya. Itu berapa nak di sini atau udah naik lagi kah atau turun kah? Untuk harga sekarang di Cross Texel itu kisaran 60 sampai 75.000 ada Per kilo itu. per kilo. Itu daraan kah? Ya, itu daraan. Jadi ya ini kurang lebih seperti inilah kita yang ada di kandang. Itu daraan di umur berapa tuh? Lepas sapi di 3 sampai 6 bulan. 3-6 bulan. Itu biasanya rata-rata di harga berapa tuh? 60 70? 60 sampai 75. 60 sampai 75 itu kisaran BB berapa aja tuh biasanya? Itu kisar- Dari mulai BB berapa? Ya, kisaran 15 sampai 30 kilo Adam yang ready deh. Betina itu yang daraan lah ya. Ya, daraan betina gitu. Kalau mau yang laktasi juga sama aja. Yang laktasi sama, harganya tetap di segitu. Iya. Kalau cempean nih, cempeannya yang imut-imut kayak gini biasanya teman-teman nyariin juga nih ya. Mungkin buat mainan di kandangnya gitu Iya. kan. Suka ada yang nanyain tuh. Itu di sini ready nggak? Yang bocil-bocil tuh. Yang bocil-bocil yang mungkin yang disusuin gitu atau gimana? Ya mungkin udah susu, masih nyusu atau udah lepas susu? Iya, yang lepas sapi pasti ada ya, pasti ada. Cuman kalau yang pengen yang didot itu agak susah tuh teman-teman. Kan yang didot suka biasanya nurut Adam, kita kemana ngikut gitu. Kita nongkrong ngikut.
Jadi mungkin untuk harganya bisa langsung kalau ada mungkin ya. Ya, jadi bisa langsung aja ke WhatsApp teman-teman atau main ke sini. WhatsAppnya Mbak nanti ada ya di Adam atau apa namanya di media itu yang teman-teman tahu langsung DM aja ke saya. Mungkin ini sebelum ditutup mau minta tips sama motivasinya nih buat teman-teman yang mungkin pemuda milenial juga nih yang masih muda-muda, yang masih ragu juga, yang mau mempersiapkan untuk pensiunnya nih Ya. bersiapkan pensiun untuk beternak domba yang masih ragu tuh boleh di tips motivasinya aja nih ya. Ya. Jadi saran dari saya tetap yang mau ternak kita harus sedia bank pakan ya. Itu selalu saya sampaikan dimanapun kita harus persiapkan bank pakan. Jangan gengsi-gengsi, dan pada nyatanya di peternakan ini sudah mengenal apa itu modernisasi. Jadi kita bagaimana caranya menjadi peternak milenial Adam. Jadi jangan gengsi-gengsi teman-teman, apalagi nih kaula-kaula muda. Ayo kita ternak, ayo kita ngangon, ayo kita menggembala, karena pada nyatanya ini semuanya itu asik dan menenangkan Adam. Nah, jarang-jarang mungkin yang ceritain untuk masa-masa rintangan nggak enaknya gitu. Nah, Itu emang semua bidang usaha ada enak ada gak enak Adam. Jadi gimana kita menikmatinya enaknya pasti rasanya enaknya. Ini cara menikmati yang gak enaknya gimana? Kalau saya sendiri tetap sabar, tawakal dan ikhlas. Apalagi ada domba yang mati itu harus kita ikhlaskan teman-teman. Karena kodratnya kita bermain pada domba yang makhluk hidup yang bernyawa gitu. Jadi mungkin kita yang maksimalkan Ya. perawatannya dari segi pakannya tadi Ya. itu ya. Ya, Jadi mungkin beternak tuh tidak cukup kita kasih pakan aja. Kita Tidak. juga harus pakai hati juga ya. iya Gitu kan? harus pakai hati. Nah itu harus teman-teman ingatkan semua ya. Jadi kalau ngasih pakan domba, habis ngasih makan itu jangan langsung pergi nih, kebanyakan Gimana tuh? langsung pergi gitu petani-petani di sini juga. Jadi dilihat dulu apakah dombanya makan semua, apakah dombanya sehat semua. Karena itu kalau kita lihat domba yang sehat atau enggak sehat, paling enak itu dilihatnya pas lagi ngasih makan Adam. Jadi kelihatan semuanya. Itu jadi kelihatan. Jadi domba yang sakit, domba yang bermasalah, domba yang enjoy ada. Ada, kelihatan. ya. Jadi ketahuan semua nih domba teh. Jadi seperti lah teman-teman. Jadi Ya. jadi semua bidang usaha nggak ada apa? Nggak ada yang nggak ada rintangannya. Iya. Ya. Jadi nggak mulus semua. Jadi tergantung kita cara mensyukurinya gitu ya. Betul, betul. Nah, jadilah seperti itulah teman-teman untuk segmen video kali ini. Untuk di Nanopam terbarunya ya, itu dia teman-teman. Bejantan dorper. Ubur-ubur ikan lele dorper nih, Le. Ya, nah jadi seperti itu aja teman-teman. Untuk bincang-bincang kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah semangat kita Ya, sebagai peternak ataupun yang mau mulai beternak. Pokoknya mah saksikan terus channel HijiTV dan insya Allah di dalamnya banyak apa? banyak apa ya? Apa? Banyak ilmu peternakan ya seluruh Indonesia pastinya di sini. Iya. Berbagai peternakan, berbagai cara dan Betul. apa pengalamannya Betul, bisa kita ada. manfaatkan dan menjadi kita pengalaman juga buat kita teman-teman. Iya. Jadi seperti itu mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. buat teman-teman yang udah sharingkan di yang kita kunjungi, yang udah sharingkan ilmunya, mudah-mudahan jadi ilmu jariah. Amin, amin. Jariah teman-teman Amin. ya, jadi bisa mengalir lah gitu. Amin. Sharingkan ke orang ini, sharing ke orang ini, jadi bermanfaat lah. Iya. Nah, itu buat teman-teman yang mau berminat buat jasa pacaknya untuk dorper ini boleh langsung hubungi Ayah. Ya, Dan untuk keperluan lainnya boleh langsung hubungi aja atau langsung kandang aja dobrak ya. iya dobrak aja. 24 jam Stay 24 jam. Ya, nah, jadi seperti itu aja teman-teman. Oke teman-teman semua, nih paling segitu dulu dari saya. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, supaya channel HijiTV semakin berkembang, semakin maju untuk meningkatkan ilmu-ilmu peternakan di Indonesia teman-teman.
Iya. Mudah-mudahan ya, jadi menambah semangat para peternak khususnya. Pokoknya seperti itu aja. Salam ternak, salam ngarit, Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.